Perjalanan hidup seseorang kadang membawa mereka ke tempat yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Itu juga yang dialami Richie Ismail atau yang lebih dikenal sebagai JJ Govinda. Dari seorang drummer yang menghabiskan hidupnya di panggung musik, ia perlahan melangkah menuju dunia pelayanan publik. Perjalanannya menjadi bupati bukan terjadi dalam semalam. Ada proses panjang, dukungan orang-orang terdekat, dan hubungan kuat yang ia bangun selama bertahun-tahun di industri hiburan. Nama JJ mulai dikenal luas ketika ia bergabung dengan band Govinda sebagai drummer. Ia tampil di banyak panggung besar, ikut membangun identitas musik band itu, dan bertumbuh sebagai musisi. Dunia hiburan membuatnya terbiasa berinteraksi dengan berbagai karakter, belajar membaca suasana, dan memahami apa yang dirasakan orang lain. Kepekaan seperti inilah yang kelak menjadi modal penting saat ia masuk ke dunia politik. Selama aktif bermusik, JJ juga menjalin relasi yang kuat dengan sesama musisi, aktor, dan figur publik lain. Ia dikenal mudah bergaul, tak sulit diajak bicara, dan punya reputasi positif di lingkarannya. Citra ini ternyata ikut membentuk persepsi masyarakat ketika ia mulai tampil sebagai figur publik di luar musik. Lambat laun, JJ mulai tertarik dengan isu-isu sosial di masyarakat. Ia sering ikut kegiatan komunitas, menghadiri berbagai acara lokal, dan mulai rutin berdialog dengan warga. Dari sana, ia melihat banyak hal yang perlu diperbaiki, terutama di tingkat daerah. Ketika semakin banyak orang mendorongnya untuk maju, JJ mulai mempertimbangkan langkah yang lebih besar. Di tahun 2024, JJ mengambil keputusan bersejarah. Ia mencalonkan diri dalam Pilkada Kabupaten Bandung Barat. Banyak yang kaget, tapi tidak sedikit yang menganggap ini langkah yang masuk akal. JJ sudah punya modal kedekatan sosial, kemampuan komunikasi, dan jaringan yang luas. Proses kampanye bukan hal yang mudah bagi seorang publik figur. Ia harus membuktikan bahwa ia bukan hanya selebritas yang mencoba peruntungan, tetapi seseorang yang benar-benar memahami kebutuhan masyarakat. Setiap hari ia mendatangi desa demi desa. Kadang berjalan kaki di gang sempit, kadang duduk bersama warga di pos ronda. Ia mendengar keluhan tentang pendidikan, kesehatan, ekonomi keluarga, sampai kebutuhan dasar yang selama ini kurang diperhatikan. Momen-momen seperti inilah yang paling sering ia bagikan ke media sosial. Bukan untuk pencitraan, tetapi agar masyarakat lain ikut melihat kondisi sebenarnya di lapangan. Seringkali warga terkejut melihat JJ hadir tanpa banyak pengawalan. Ia menyalami anak kecil, berbincang dengan pedagang kecil, bahkan ikut nimbrung di warung kopi sambil mendengar cerita tentang kehidupan sehari-hari. Kehadiran semacam itu membuat banyak orang merasa dihargai dan didengarkan. Selama kampanye, dukungan dari rekan sesama selebritas cukup terasa. Beberapa musisi memberi semangat lewat unggahan media sosial. Ada juga aktor dan figur publik lain yang ikut hadir di acara-acara tertentu sebagai bentuk dukungan moral. Mereka mengenal JJ bukan hanya sebagai musisi, tetapi sebagai pribadi yang konsisten, ramah, dan punya integritas. Dukungan ini membuat kampanye JJ semakin mendapat sorotan, terutama dari masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal dirinya sebagai drummer Govinda. Banyak yang mulai mencari tahu, mempelajari gagasannya, dan mengikuti langkah-langkahnya selama masa kampanye. Salah satu faktor penting yang ikut menguatkan kampanyenya adalah cara ia berkomunikasi di media sosial. JJ tidak menggunakan gaya formal atau kaku. Ia memilih gaya yang sederhana, hangat, dan terasa seperti percakapan. Ia sering mengunggah cuplikan perjalanan kampanye, berdialog langsung melalui komentar, dan menyampaikan pesan tanpa jarak. Pendekatan ini cocok dengan karakter publik yang sudah mengenalnya sejak lama. Orang melihat bahwa JJ tetap menjadi dirinya sendiri,
hanya dengan tanggung jawab yang berbeda. Seiring waktu, dukungan warga semakin kuat. Kampanye yang ia jalani dengan cara membumi membuahkan hasil positif. Banyak komunitas lokal ikut menyuarakan dukungan, mulai dari anak muda, tokoh masyarakat, sampai pelaku UMKM yang merasa mendapat perhatian. Ketika hari pencoblosan tiba, semua usaha itu terbayar. JJ terpilih sebagai Bupati Bandung Barat untuk periode 2025 sampai 2030. Kemenangannya bukan hanya soal popularitas sebagai selebriti, tetapi hasil dari upaya panjang membangun kepercayaan. Pelantikannya menjadi bupati menandai babak baru dalam hidupnya. Dari panggung musik ke panggung pengabdian. Ia membawa pengalaman sebagai seniman, sebagai komunikator, dan sebagai figur publik yang dekat dengan masyarakat. Tantangannya jelas tidak kecil, tetapi perjalanan selama kampanye memperlihatkan bahwa ia siap menghadapi tugas besar itu. Perjalanan JJ Govinda menjadi bupati adalah cerita tentang perubahan, komitmen, dan keberanian keluar dari zona nyaman. Dari seorang drummer yang menghabiskan waktu di studio dan panggung konser, kini ia menjadi pemimpin daerah yang dipercaya warganya. Dan sepanjang perjalanan itu, dukungan dari teman-teman sesama musisi dan selebritas ikut memberi tenaga bagi langkah besar yang ia tempuh.